Mereka harus menjawab nama mereka. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Yesaya 10 ayat 27. Suatu ketika saya meminta iblis untuk keluar dari seseorang, dan iblis itu berkata, "Aku tidak akan pergi." Dan ia berubah menjadi lebih keras. Para pelayan yang bertugas berusaha menahan orang itu, tetapi saya memberi isyarat pada mereka untuk meninggalkannya. Saat dia menyerang saya dengan kemarahan, saya tetap tenang dan berkata, "Engkau pergi." Tiba-tiba orang itu menjadi sangat tenang dan jatuh saat iblis meninggalkannya. Salah satu pejabat yang bersama saya kemudian berkata kepada saya, "Pendeta, saya tidak mengerti persis apa yang terjadi. Engkau meminta iblis untuk pergi, tetapi dia tidak pergi. Kemudian engkau berkata, 'Kamu pergi,' dan kemudian dia pergi." Jadi saya berkata, "Ya, setiap firman Tuhan adalah sebuah perintah, dan apa yang dia katakan adalah apa yang harus terjadi." Kami menemukan kisah serupa yang begitu menginspirasi dengan Yesus dalam Markus 7 ayat 25-30. Seorang perempuan Siro-Fenesia telah datang kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk mengusir iblis dari putrinya. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Markus 7 ayat 29. Iblis itu harus mentaati kata yang Yesus sebutkan, "Sudah keluar." Alkitab mengatakan perempuan itu pulang dan menemukan iblis telah pergi dari putrinya. Terkadang engkau perlu tahu bagaimana menangani iblis saat engkau mengusir mereka. Ada saat-saat engkau dituntun oleh Roh untuk berkata kepada iblis itu, "Keluarlah dan jangan kembali lagi." Bahkan dalam berdoa menentang pekerjaan mereka di bangsa-bangsa, penting bagimu untuk mengatakan hal-hal yang benar. Putuskan pengaruh mereka terhadap bangsamu dan katakan kepada mereka, "Engkau pergi dari bangsa ini. Pengaruhmu telah hancur, kekuasaanmu telah dihentikan." Haleluya. Seseorang berkata, apa yang kita lihat di seluruh dunia sekarang mengenai pekerjaan iblis adalah usaha iblis habis-habisan. Tetapi kita penuh kekuatan dan kekuasaan atas mereka. Iblis frustasi, kalah. Apa yang mereka lakukan tidak ada kuasanya. Sementara kita menang. Kita memerintah melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus atas iblis dan roh jahat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas otoritas yang diberikan kepada kami di dalam Kristus, yang dengannya kami menguasai setan dan roh-roh jahatnya. Pengaruh mereka terputus dari bangsa-bangsa. Kami mengakhiri amukan mereka. Gereja menang, memerintah melalui Kristus di bumi, oleh kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.